Salam saudara dikasihi Tuhan. Hari ini mari kita belajar dari kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai ayat 30. Saya bacakan dengan cepat untuk saudara semuanya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu, katanya kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke lumbungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 4 pelajaran penting yang perlu kita petik di sini adalah dalam kita menjalankan kehidupan sebagai orang percaya, di mana di sini kita diibaratkan sebagai gandum, sedangkan di kehidupan kita juga dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di sini disebutkan sebagai lalang. Saudara harus memahami bahwa sebaik-baiknya saudara akan selalu ada orang yang tidak suka dan mau melakukan yang tidak baik dalam kehidupan saudara. Itu adalah realita kehidupan. Kepada murid-murid Yesus berkata, aku mengirimkan engkau ke tengah-tengah serigala. Itu menggambarkan bahwa kita tidak boleh berasumsi bahwa semua orang yang kita hadapi itu adalah orang baik. Karena buktinya ada banyak lalang di sekitar kita. Lalang dan gandum kadang-kadang susah dibedakan. Daunnya hampir sama. Maka kita sering terkecoh. Kita berpikir seseorang yang datang itu baik. Kita berpikir seseorang yang mendekat kepada kita itu orang yang takut Tuhan karena bahasanya rohani sekali. Tetapi nyatanya dia memikirkan hal yang busuk. Dia memikirkan bagaimana mengambil keuntungan dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, selalu ada potensi lalang ada di sana. Itu adalah pekerjaan iblis yang ingin selalu untuk mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan. Ini menjadi alarm bagi kita. Jangan terkecoh. Pelajaran yang kedua, saudaraku, hadapi mereka dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tahukah saudara, salah satu yang iblis inginkan adalah supaya perhatian kita bisa dia peroleh. Kalau umpamanya kita sakit oleh karena sebuah sakit penyakit, maka semua waktu kita terkuras, semua pikiran kita terkuras, damai sejahtera kita hilang. Itu yang iblis mau. Sehingga kita tidak punya waktu untuk beribadah, kita tidak bisa bersyukur. Itu yang iblis mau. Oleh sebab itu, hadapi mereka, hadapi lalang itu dengan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan terpancing. Akan ada saja orang yang ingin mencoba-coba memancing saudara. Misalnya membuat saudara tertipu, modal saudara habis, lalu kita terpancing, mengurus itu, berurusan dengan dia, bahkan mulai saling lapor dan seterusnya. Maka poin pertama tadi, kita perlu waspada. Kenalilah orang-orang di sekeliling kita, supaya kita tidak punya banyak waktu habis untuk urus mereka atau urus daripada kerugian yang mereka buat.
Mungkin ada orang yang merendahkan saudara, mengejek saudara, mengatakan saudara tidak mampu, mengatakan saudara munafik, mengatakan saudara orang yang tidak jujur. Jangan terpancing. Kerjakan terus dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Lihat apa yang dikatakan oleh sang pemilik ladang itu kepada karyawan-karyawannya. Jangan hiraukan itu. Nanti akan tiba waktunya. Yang ketiga, jangan menghakimi. Saudara tidak perlu habiskan banyak waktu. Tadi para pekerjanya berkata, gimana? Kita cabut saja, bos. Tapi tuannya berkata, jangan. Nanti ada waktunya. Ada orang-orang jahat dalam hidup kita. Nggak usah saudara buat penghakiman, apalagi pembelaan. Apalagi supaya kelihatan saudara lebih benar daripada dia dan dia salah. Tidak perlu. Biarkan saja. Karena akan tiba waktunya. Kalau lalang, daunnya saja yang ada. Tapi kalau gandum, akan ada buahnya. Oleh sebab itu, jangan habis energi saudara. Capek-capek mencabutnya. Nanti biar Tuhan yang mencabutnya. Dan yang keempat, tabur terus kebaikan. Terus tabur gandum. Sekalipun banyak lalang yang tumbuh, tabur gandum. Kalau semakin banyak saudara tabur gandum, semakin sedikit tempat untuk lalang bertumbuh. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik, karena ketika tiba waktunya engkau akan menuai. Kadang-kadang memang kita lemah apabila kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Kadang-kadang memang kita kecewa apabila pengorbanan kita dibalas dengan pengkhianatan. Tapi jangan jemu-jemu. Terus belajar saudaraku. Lakukan bagian kita. Banyak tabur gandum sampai tidak ada tempat buat lalang untuk bertumbuh. Saya berdoa, saudara memulai hari pertama di minggu ini. Ingat akan 4 hal ini. Sebaik-baiknya saudara akan selalu ada lalang. Kalaupun lalang ada, ingat yang kedua. Tetap mata tertuju kepada Tuhan. Sang pemilik ladang. Jangan terganggu dengan lalang itu. Karena dia tidak bisa membinasakan saudara. Dia cuma bisa mengganggu. Dan dia pasti gagal. Yang ketiga, jangan menghakimi. Jangan buang waktu menghakimi mereka. Jangan buang waktu untuk mencabut mereka, membela diri. Nanti Tuhan yang berperkara. Dan yang keempat, terus tabur. Tabur lagi gandum sampai tidak ada tempat buat lalang untuk tumbuh. Maka engkau akan menuai. Selamat memulai minggu yang baru. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.